Seiring berkembangnya teknologi internet yang semakin canggih, sistem penjualan secara langsung atau konvensional sangat jarang. Kebanyakan menggunakan media internet untuk berjualan. Inilah yang disebut dengan e-commerce. Dapat melibatkan lebih dari satu perusahaan dan dapat diaplikasikan hampir di setiap jenis bisnis. E-commerce merupakan suatu konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web, internet, atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Secara singkat, sejarah dari e-commerce bermula di awal tahun 70-an dengan adanya inovasi semacam electronic fund transfer. Saat itu tingkat aplikasinya masih terbatas karena besar lembaga keuangan dan segelintir perusahaan kecil yang nekat. Lalu muncullah electronic data interchange yang berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain serta memperbesar jumlah perusahaan yang berperan serta, mulai dari lembaga-lembaga keuangan hingga perusahaan manufaktur, retail, layanan, dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi lain kemudian menyusul yang memiliki jangkauan dari perdagangan saham hingga sistem reservasi perjalanan. Pada saat itu, sistem tersebut disebut sebagai aplikasi telekomunikasi yang nilai strategisnya sudah dikenal secara umum. Dengan adanya komersialisasi internet di awal tahun 1990-an, serta pesatnya pertumbuhan yang mencapai hingga jutaan pelanggan potensial, maka muncullah istilah electronic commerce yang aplikasinya segera berkembang pesat. Pusat riset e-commerce di Universitas Texas yang mempelajari perusahaan internet, sektor yang tumbuh paling cepat adalah e-commerce yang naik sampai 72% dari 99,8 miliar dolar menjadi 171,5 miliar dolar. Di atas 1 triliun dolar pendapatan dihasilkan dari internet pada tahun 2002. Satu alasan bagi pesatnya perkembangan teknologi tersebut adalah adanya perkembangan jaringan, protokol, perangkat lunak, dan spesifikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis perdagangan e-commerce bagi perusahaan kecil dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi. Perkembangan teknologi informasi terutama berupa internet menciptakan sebuah ruang virtual dan menggantikan ruang fisik yang membentang di permukaan bumi. Sekarang saya akan membahas overview dari e-commerce. Menurut Loudon dan Traver, e-commerce adalah penggunaan internet, web, dan aplikasi untuk bertransaksi bisnis. Lebih formalnya, secara digital memungkinkan terjadinya transaksi bisnis antara organisasi dan di antara individu. Dalam Loudon dan Traver mengklarifikasikan e-commerce menjadi beberapa tipe, yaitu business to e-commerce, business to business, consumer to consumer, social e-commerce, mobile e-commerce, dan local e-commerce. Pengertian B2C atau B2C sendiri menurut Loudon dan Traver adalah jenis yang paling umum dibahas dari e-commerce. B2C ini berarti business to consumer, di mana bisnis online mencoba untuk menjangkau konsumen individu. Ini adalah struktur organisasi dari proyek yang kami buat. Ada owner, pengelola toko, bagian produksi, bagian gudang, bagian pemasaran, dan karyawan. Selanjutnya saya akan menunjukkan proses bisnis dari proyek yang telah kami buat, atau lebih tepatnya proyek e-commerce.
Selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi basis data. Pada tabel produk kategori berrelasi one to many dengan tabel barang karena satu produk kategori bisa memilih lebih dari satu barang, begitu juga sebaliknya. Produk kategori many to one yang artinya lebih dari satu barang dimiliki oleh satu produk kategori. Lalu pada tabel toko berrelasi one to many dengan tabel barang karena satu toko bisa memiliki lebih dari satu barang. Begitu juga sebaliknya. Tabel barang berrelasi dengan tabel toko many to many yang artinya lebih dari satu barang dimiliki oleh lebih dari satu toko. Lalu pada tabel detail pemesanan berrelasi one to one dengan tabel pemesanan karena satu detail pemesanan bisa memiliki satu pemesanan, begitu juga sebaliknya. Tabel pemesanan berrelasi dengan tabel detail pemesanan one to one yang artinya satu pemesanan dimiliki oleh satu detail pemesanan. Pada tabel customer berrelasi one to many dengan tabel pemesanan karena satu customer bisa memiliki lebih dari satu pemesanan. Begitu juga sebaliknya, tabel pemesanan berrelasi dengan tabel customer many to one yang artinya lebih dari satu pemesanan dimiliki oleh satu customer. Pada tabel pemesanan berrelasi many to one dengan tabel pembayaran karena lebih dari satu pemesanan bisa memiliki satu pembayaran. Begitu juga sebaliknya. Tabel pembayaran berrelasi dengan tabel pemesanan one to many yang artinya satu pembayaran dimiliki oleh lebih dari satu pemesanan. Pada tabel kurir berrelasi one to many dengan tabel tracking karena satu kurir bisa memiliki lebih dari satu tracking, begitu juga sebaliknya. Tabel tracking berrelasi dengan tabel kurir many to one yang artinya lebih dari satu tracking dimiliki satu kurir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DDL dalam proyek kami. DDL adalah Data Definition Language, yaitu sebuah bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk membuat dan memodifikasi struktur sebuah objek database, terutama dalam bentuk skema. Privilege adalah hak istimewa yang dimiliki oleh setiap user. Setiap user memiliki dua privilege, yaitu system privilege dan object privilege. Ini adalah sistem privilege dari proyek kami. Dengan sistem privilege, maka pengguna dapat melakukan operasi bagian database. Ini adalah sistem privilege dari administrator. Lalu ini adalah sistem privilege dari penjual. Kemudian ini adalah sistem privilege dari customer. Dan yang terakhir adalah sistem privilege dari kurir. Di sini saya tidak menempatkan semua sistem privilege yang kami gunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke objek privilege yang bertujuan untuk mengizinkan pengguna atau user melakukan aksi bagian dalam sebuah objek atau spesifik seperti tabel, view, sequence, prosedur, fungsi, atau paket. Tanpa izinnya spesifik, pengguna hanya bisa mengakses objek itu sendiri. Ini adalah objek privilege dari penjual. Dan selanjutnya adalah objek privilege dari customer.
Sekarang kita akan masuk ke moving data. Moving data adalah proses untuk memindahkan data di mana data yang dipindahkan bisa berupa data mentah, table space, keseluruhan database. Moving data di Oracle dapat dilakukan melalui SQL Developer maupun salah satu fitur Oracle yaitu data pump, export atau import. Gambar di bawah ini adalah moving data pada tabel barang yang ada pada proyek kami. Lalu gambar selanjutnya adalah gambar dari moving data pada tabel customer yang ada pada proyek kami. Kemudian gambar di bawah adalah moving data pada tabel detail pemesanan. Lalu gambar moving data pada tabel kurir. Moving data pada tabel pembayaran. Selanjutnya kita akan masuk kepada trigger yang merupakan fitur dari SQL yang memicu terjadinya suatu kejadian seperti insert, update, delete secara otomatis dengan syarat tertentu. Berfungsi untuk memanggil satu atau beberapa perintah SQL secara otomatis sebelum atau sesudah terjadi proses insert, update, delete dari suatu table. Ini adalah query pada switch kategori. Lalu kita buat trigger untuk sistem yang berguna jika ada yang mengubah nama kategori maka akan muncul tulisan error. Lalu ini adalah query pada history tracking. Ini merupakan trigger pada saat kita mengupdate nomor resi dan tracking. Data lama akan tersimpan dalam before tracking.